Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Cukup itu, kalau nggak kurang itu biasanya BAB-nya lebih keras. Tapi kenapa si buah salak tadi tahu-tahu bikin susah kita? Seratnya Ya? banyak sekali. Terlalu banyak seratnya, jadi Ah. bikin susah buang air besar juga. Tapi kalau seratnya yang cukup, misalnya yang paling itu kan orang bilang kalau BAB-nya sembelit ya udah lu makan pepaya gitu. Nah, itu pepaya pepaya bikin kita mencret itu kadang-kadang tuh. terutama kalau kamu bijinya kamu makan pengen. Benar serius, makan bijinya tuh mencret kamu. Bijinya itu bisa dipakai buat obat anti cacing lagi. Buat cacing betul. Dia itu Biji pepaya iya. dikeringin gitu. Nah, Atau kadang-kadang langsung- dimakan sama buahnya nggak apa-apa. Ada beberapa orang tuh makan biji pepaya, tapi itu memang bisa memabukkan, itu bisa. Dok, itu saya mau ngomong sama dokter Jaya. Saya ingat cerita dokter Jaya masalah cucu dokter Jaya tuh. Cucu dokter Jaya, dokter bilang mau BAB masuk WC di mana, di Cina, Iya, nggak jadi. iya. Karena Akhirnya dia lihat ada ikan di situ. Akhirnya didiskon jadi kentut aja katanya. Dia bilang, aku nggak jadi, aku mau ubah jadi kentut aja katanya. Tuh orang langsung ketawa semua. Dia ngomong kenceng-kenceng soalnya. Nah, yang ketawa kan keluarga dokter Jaya kan? Iya. Karena yang lain orang Cina nggak ngerti dia. Gini dok, yang saya mau tanya itu kan, ini kata dokter Jaya kan di anus itu kan ada otot. Ada ototnya dua, atas bawah. Ya. Jadi sphincter interna, sphincter eksterna. Sphincter internal yang di atas, Yang di bawah. eksternal yang bawah. Dia buat ngelepas nih dok. Iya. Ini otot sadar apa otot nggak sadar dok? Yang di atas tidak sadar. Yang di atas tidak sadar. Yang di bawah sadar, yang eksternal sadar. Jadi yang di bawah ini bisa dikendalikan sama otak. Ya. Yang ini Yang enggak. Lost Tapi aja gini, dia. sebenarnya gini, kan kita makan dari mulut nih. Mulut masuk ke kerongkongan, ke lambung. Terus masuk di usus halus kan? Iya. Usus halus itu masih di usus halus tuh cair semua, Franky. Makanan bentuknya cair, itu diserap zat gizinya. Nah, sisanya masih bentuknya cair masuk ke usus besar. Nah, kira-kira sekarang saya mau nanya, kan kamu pernah lihat sapi dong? Sapi hidup. Iya. Usus besarnya kira-kira berapa meter? Wah, saya belum hitung dok. 12 meter ada nggak? Usus besar. Usus besar. Usus besarnya doang. Usus besar Kalau semet- usus halus panjang, Semeter deh dok kira-kira 1 meter. Betul Usus orang 30 cm. 1 meter juga. Hah? 1 meter. Nggak mau kalah. Jadi gini, kan lambung di tengah sini. Kan lambung ke usus 12 jari. Tuh usus halus panjang. Itu kan yang panjang tuh. Nah, terus di sebelah kanan bawah, yang dekat usus buntu itu, dia masuk ke usus besar. Usus besar tuh ada sebelah kanan. Jadi usus halus Mulainya. masuk ke usus besar, dia naik ke atas sampai ke iga nih. Sini muter. Iga mendatar di antara perut sama dada itu, di situ mendatar satu lagi. Jadi ini usus besar naik, usus besar transversus artinya yang melintang, usus besar turun, terus di bawah Sphincter baru internal. usus yang ke terakhir itu adalah usus S, sigmoid. Bentuknya S. Sigmoid itu kan kalau di matematika kan sigmoid itu kan Sigma. ya. Sigmoid terakhir rektum. Rektum baru anus. Jadi sebenarnya usus besar itu ada 4 bagian. 4 bagian lah yang besar ya. Naik. Usus naik, mendatar, usus besar mendatar, usus besar turun, sigmoid, anus. Nah, di anus ini ada sphincter 2 itu. Nah, Dempel tuh dok. ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sisa makanan yang sudah diambil zat gizinya masuk ke usus besar, naik nih. Nah, dari sini bentuknya cair. Bagaimana caranya dia bisa naik? Melawan gravitasi loh. Dipencet-pencet. Jadi totalnya nih dari sini ke sini ini 1 meter kira-kira. Ususnya pencet-pencet dok.
Dia mencet. Jadi yang di bawah pencet, naik ke atas, di atasnya pencet lagi, pencet gitu. Itu namanya peristaltik, Frankie. Itu sama juga kayak kita bikin bakso. Jadi ada gerakan yang mencet, dia dorong ke atas, terus sampai ke bawah. Tapi ada juga yang juga sembari diaduk-aduk, Frankie. Ada ngaduk. Jadi ada dua gerakan tuh. Yang gerakan itu namanya mass movement, gerakan massa, dorong massa ke atas. Yang satu itu austral contraction namanya. Dia menggulung sembari naik ke atas. Jadi itu. Nah sekarang kalau yang massa itu jalannya cuman mules sekali, mules gitu. Itu satu hari paling 3 atau 4 kali gerakan doang, Frankie. Gerakan dorong sampai ke bawah itu 4 kali. Kapan? Pertama bangun pagi. Itu yang nerangin kenapa mass movement itu pagi-pagi rasanya mau BAB. Itu. Yang kedua, sehabis makan. Sering nggak ketemu orang habis makan tiba-tiba dia mules mau ke belakang? Saya sering, Dok. Jadi kita 4 kali kira-kira, 3 kali 4 kali itu yang normal. Nah, sementara dia ngaduk-ngaduk itu buat apa? Ngaduk-ngaduk supaya ya padat. Nah, selama dia perjalanan di usus besar itu, airnya diserap. Jadi waktu dari usus besar naik masih cair, karena baru keluar dari usus halus kan, ke atas udah setengah padat. Di waktu mendatar, usus besar mendatar lebih padat lagi karena dia ditarik lagi airnya. Waktu turun, nah udah padat. Nah waktu dia keluar di anus, padatnya ya segitu. Nah, yang saya mau tanya kan gantian, Dok ya, saya nanya Dok ya. Tadi Dokter Jaya bilang sphincter internal eksternal. Yang internal itu kan otot nggak sadar. Yang banyak sadar kan. Kok kita bisa bedain yang mau keluar ini kentut atau tinja? Aneh kan, Dok? Bayangin, Dok. Kan barang yang sama hasilnya keluar. Tadi dokternya bilang ke cucunya aja dia bisa ngatur. Nggak jadi berak dah, katanya kentut aja. Makanya saya bilang dia pintar, karena dia bisa ngatur. Nah kalau dia nggak, yang namanya dia nggak pintar, itu ngaturnya, itu terjadi sama orang yang dibilang kecepirit. Karena itu antara internal sama eksternal itu udah nggak konek, nggak ada kerjasama. Ya contoh kita aja nih, Dok. Kita kan tahu ini yang bakal keluar di kentut. Jadi kita berani lepas ini, Dok. Gitu kan. Coba kalau kita masih mikir-mikir dak duk kentut air apa padat nih. Iya, kentut tinja gitu. Begitu keluar tinja keluar. Tapi itu pernah kejadian kan, Frankie. Orang merasain dia kentut, yang keluarin malah tinja. Iya. Terutama kalau mencret. Karena itu koordinasinya udah nggak beres. Udah berantakan. Tapi sebenarnya fungsinya apa? Kan dia kan dari tadi kan cair nih. Naik ke atas makin padat. Kalau udah ke bawah, di bagian bawah itu di daerah rektum itu, jadi usus halus, jadi sigmoid. Setelah sigmoid itu rektum mau ke anus tuh. Di situ tuh ada bentuknya kayak balon, Frankie. Kalau dia keisi massa yang udah setengah padat itu loh, yang udah kayak massa tinja gitu loh keluar, kan dia teregang. Dia bisa jadi membentuk seperti kayak balon. Dia ngumpulin tuh. Ngumpulin. Kalau dia udah di situ kan ada sphincter interna itu. Dia ngirim pesan ke otak. Udah mulai penuh nih. Udah kepenuhan nih, dia jadi ngasih fungsinya sphincter yang dalam itu untuk mendeteksi udah penuh apa enggak. Nah, begitu dia udah penuh, otak bilang, gua kebelet nih. Dia bilang, kebelet nih. Orang mau dia berfungsi sebagai counter sensor, Dok. Jadi begitu masuk cepluk 1, cepluk 2, begitu banyak ini udah penuh nih. Nah, itu dia orang bilang kebelet. Kebelet mau buang air. Itu baru sebagai kebelet. Di sini perintahin jangan buka yang eksterna. Begitu udah masuk, udah jongkok baru cos gitu. Tapi lebih hebat kencing ya, Dok ya. Kita mau BAB masih bisa kita tahan. Bangsa 1 jam 2 jam kita masih bisa tahan. Kalau yang belakang nggak bisa, Frankie. Masih selama nggak bisa keringat dingin loh, Frankie. Selama nggak sakit mencret,
Itu masih bisa tahan 1 jaman lah ya. Tapi kalau yang namanya kencing dok, lebih pendek waktu nahannya. Iya, betul. Begitu dia bilang, gue kebelet pengen kencing, harus kalau di tol tuh minggir, buka pintu depan, buka pintu belakang, tengah-tengah kencing. Tapi memang Frankie, manusia itu semua yang mau keluar itu susah dikontrol Frankie. Pertama kencing, nahan kencing nggak bisa, makanya WC ada di mana-mana. Buang air, nahan buang air susah Frankie. Karena itu kita nggak bisa tahan lama-lama. Satu lagi, kalau mau curhat susah Frankie. Oh, saya pikir buang keringat dong, buang keringat nggak bisa kita kontrol. Curhat mesti hati-hati dok. Nah, iya. Mesti itu terbalik. Justru itu yang mesti bisa kita kontrol. Salah curhat neraka dok. Kalau kebanyakan curhat gibah namanya. jadi si otak dia udah punya sensor sendiri. Gas padat nih. Nah, sekarang masalahnya dia kan sebenarnya punya ritme. Ritmenya itu adalah mass movement tadi yang saya bilang. Sepanjang begitu dia masuk ke dalam usus besar, mass movement tuh 4 kali. Pertama di pagi hari dan kemudian sekitar beberapa waktu setelah makan. Makanya sebenarnya kalau orang yang mau supaya dia nggak sembelit, susah buang air, dia harus memanfaatkan itu. Makanya salah satu yang ini, waktu begitu kita bangun kan minum air, itu merangsang tuh gerakan massa, dia naikin ke atas. Itulah saat yang paling bagus untuk buang air besar. Kemudian setelah makan buang air besar, setelah makan buang air besar. Kalau itu dilakukan, maka sensor ini masih bagus nih, karena rektum bagian bawah dari usus besar itu dia masih sensitif. Artinya kita sesuaikan, jangan sampai terlalu penuh dibuang. Nah, orang yang suka, kadang-kadang berapa orang kan nggak bisa buang air besar kalau WC-nya bukan di rumah sendiri. Ada loh orang yang sampai begitu. Jadi kalau dia keluar rumah, tinggal di hotel, dia nggak bisa BAB karena dia nggak merasa biasa. Nah, orang yang seperti itu nahan, atau dia terlalu sibuk, lagi asik gitu main game terus gitu. Kalau anak-anak kan main game, buang air enggak terus gitu. Jadi dia tahan lama-lama tuh koordinasinya tuh kacau. Dia udah perintah ini, di sana udah penuh nih. Nanti tahan dulu, lama-lama dia nggak ada koordinasi lagi, Frankie. Nah, salah satu penyebab untuk orang jadi sembelit itu karena gini, pada saat kita menunda-nunda, tinja yang ada di dalam usus besar itu terus ditarik airnya. Apa yang terjadi kalau airnya ditarik? Makin keras, makin kering. Keras kering. Terus kemudian udah sampai ke bawah, kering. Makin susah keluarnya dok. Refleks kagak bagus, makin susah. Pernah nggak ngelihat anak kecil yang saking buang air, kalau buang air sampai nangis, sampai menjerit-jerit sakit, kesakitan, menjerit-jerit, sampai nggak bisa dikeluarin? Itu saya ingat dulu, waktu itu dulu ada adik saya seperti itu. Jadi di bawah itu seperti kayak ada prop, Frankie. Prop itu tinja yang keras sekali, yang di atas tinja normal, karena itu tinja yang datang dalam satu hari kan 4 gelombang tinja tuh masuk ke dalam situ kan, ke rektum. Yang ujungnya keras prop, banget. Yang kita bilang prop. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu saya, mama saya? Semprot air dok. Nggak bisa, keras sekali kayak batu. Tahu nggak dia? Diambil kunyit, dia raut kunyit tuh jadi seperti kayak pensil. Dikorek, pelentung. Begitu yang bagian kerasnya hilang, langsung BAB-nya banyak. Itu prop. Itu bisa lecet tuh dok. Dia punya anusnya dok. Memang. Tapi enggak, sampai ini kenapa mama saya pakai kunyit? Yang adanya kunyit. Bukan. Kunyit itu antiinflamasi, Frankie. Dan satu, dia itu steril. Kunyit diraut gitu, itu steril. Tapi kalau pada beberapa orang yang kalau dia mau nyari kunyit gak ada, pakai tangan, dikorek, digerundulin satu-satu tuh, dikorek sampai keluar. Yang di atas tuh normal karena itu adalah gelombang 4 gelombang. Mungkin itu total 4 gelombang tuh masuk situ, yang pertama tuh udah kering banget. Berarti saya termasuk bagus dong dok. Pagi BAB, habis makan berasa BAB, saya BAB aja udah. Banyak orang ngeledekin, lu BAB berapa kali? Enggak, tapi itu memang yang benar. Itu benar. Iya.
Jadi saya nggak pernah tahan kalau misalkan saya lagi mau BAB ya udah BAB aja udah. Nah, refleks itu, kejadian itu tidak terjadi kalau kamu makan makanan yang terlalu merangsang. Maka tuh gerakan jadi sembarangan, itu yang kita sebut diare. Atau kamu makan sesuatu yang beracun, badan bilang ada racun tuh, keluarin, itulah jadi mencret. Tapi kalau dalam kondisi normal seperti itu. Jadi artinya tinja itu tidak boleh lama-lama ada di kolon, di usus besar. Karena kalau makin lama dia makin kering, makin keras. Kalau yang belum terlalu sampai seperti kayak tadi, bentuknya tuh seperti kayak tinja kambing, peletung. Yang mana tuh, Dok? Kalau kering, udah mulai kering. Oh, kalau udah kering. Ya, kan normal kan tinja itu lunak Ada kan. bentuk lah. Lunak. Kalau dia bentuknya cair itu mencret namanya. Kalau yang itu udah peletung, tapi yang udah keras itu namanya udah sumbatan itu. Nggak normal, artinya dia terlalu lama di situ. Dan salah satu dikatakan itu yang kadang-kadang menyebabkan kanker itu karena dia itu tinja itu terlalu lama di dalam itu, kanker kolon, kanker usus besar. Tapi kan sebenarnya makanan kita mempengaruhi juga kan, Dok, rasa kita mau ke WC apa enggak. Betul. Nah, sekarang contoh kan salah satu. Nah, sekarang balik ke awal dulu. Sembelit itu apaan sih? Atau konstipasi bahasa kedokterannya. Konstipasi. Atau sembelit. Apaan sih? Apa, Dok? Ya pengertian kamu. Itu kan bahasa Indonesia. Saya nanya bahasa Indonesia. Biasanya kalau ada si Pamela, Dok, mau makan apa? Dokter tahu kan? Jawaban dia kan? Apaan? Ya, Pamela makan apa? Jawaban dia apa? Terserah Bapak. Enggak, dokter makan apa? Jadi apa? Saya sekarang ngikutin gaya dia. Waktu dokter sama saya tanya lagi dokter, itu apa? Jadi saya nggak mikir. Oke, sembelit itu, konstipasi itu rasa susah mau buang air besar. Ya, itu benar separuh. Separuh. Ya kan itu kita, susah itu ada susah. Kan kita join, Dok, jadi kerjasama. Ada dua faktor. Orang normal itu dia BAB itu 3 kali sehari, 3 kali sampai 4 hari sekali. Jadi 1 hari 3 atau 4 kali mengikuti tadi mass movement tadi. Atau kalau dia paling lambat juga itu 3 kali seminggu. Jadi selang sehari. Itu normal, Frankie. Dulu pengertian saya, Dok, BAB normal itu adalah setiap hari, setiap pagi. Nah, ya betul itu. Itu juga benar. Betul. Artinya karena antara in between ya. Iya, in between. Yang paling banyak itu 3 kali sehari. Paling jarang itu 3 kali seminggu. Nah, kalau lebih dari 3 kali seminggu, ya kurang dari 3 kali seminggu, itu namanya sembelit, Frankie. Itu definisi pertama. Definisi kedua adalah dia susah buang air. Jadi buang airnya harus pakai usaha. Ya seperti tadi saya cerita, anak kecil sampai nangis dia ngeden-ngeden nggak keluar juga. Itu sembelit. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan gejalanya apa? Pertama, BAB-nya kurang dari 3 kali seminggu. Jadi kurang dari itu. Jadi lebih jarang dari itu. Yang kedua, BAB-nya keras. Kadang-kadang disertai sakit perut, kembung, BAB sampai berdarah. Kadang-kadang sampai berdarah loh. Kadang-kadang sampai luka. Tadi kamu bilang luka, betul luka bisa robek itunya. Saking kerasnya kan, Dok. Kadang-kadang orang sampai kalau dia udah sering-sering seperti itu, BAB-nya keras seperti itu, yang terjadi adalah dia jadi wasir, Frankie. Kan di bagian rektum itu paling dalam itu banyak pembuluh darah. Ketekan lama-lama seperti pembuluh darah seperti kayak ada sumbatan, jadi kayak tiba-tiba bikin danau di situ. Pembuluh darahnya melebar karena ketekan sama tinja. Ya akhirnya melebar keluar, itu namanya wasir. Jadi bisa jadi wasir. Manusia sama anjing sama, Dok, ya? BAB-nya, Dok, ya? Sama. Si Miko gitu, pagi, siang habis makan, malam habis makan, 3 kali deh. Nah, makanya saya begini, kadang-kadang yang saya nggak ngerti karena orang tua mungkin gak sadar ya, karena ya mungkin mereka nggak ngerti kesehatan. Kalau anak habis makan buat BAB diomelin sama orang tuanya. Diusahain orang tua aja katanya. Karena kalau anak kecil habis begitu kan masih dicebokin.
Terus tuh dimomelin, jangan berak gitu. Sebenarnya ini faktornya bukan masalah repot gak repot. Jujur aja dok, sampai dengan sekarang dokter jelasin, otak saya mikirnya adalah BAB yang benar itu 1 hari sekali. Harusnya 3 hari. Kalau dia mengikuti ini ya, supaya sarafnya normal, yang diperlukan orang adalah BAB teratur. BAB teratur itu apa? Ada orang yang sekali sehari juga is oke yang kamu bilang itu. Jadi bangun pagi BAB, bangun pagi BAB. Nah itu nggak ada masalah karena itu masih dalam range normal. Tapi ada orang yang memang dia refleksnya masih bagus, pagi mau BAB, habis makan BAB, berarti kalau makan 3 kali berarti 3 kali, 4 kali, berarti dia memang mengikuti gerakan mass movement tadi. Terutama kalau makannya bukan main banyak dok, udah kita cepat. Jadi gerakan mendorong tinja padat itu terjadi pada waktu mass movement tadi. Duk begitu jedek gitu langsung ada yang cemplung masuk ke rektum. Pada saat ini dia langsung perintah ke atas, ada yang masuk nih, buang dong gitu. Tunggu, jadi gitu ya. Jadi makanya sebenarnya salah satu cara untuk mencegah sembelit adalah BAB teratur. Dan BAB begitu ngerasa mau BAB jangan ditahan. Nah itu. Jadi jangan sampai kebelet. Ada orang yang udah kebelet gitu, itu artinya dia sering nahan. Sering nahan jadi kebelet. Iya, karena udah benar-benar udah penuh banget gitu loh. Jadi sebelum benar-benar mau BAB ya mestinya BAB gitu. Makanya salah satu mendidik dia seperti itu adalah setelah makan ke WC nongkrong langsung. Dan nggak boleh dipaksa dok ya? Iya. Karena dia biasanya kalau dia nggak keras, ya nggak usah dipaksa dia ini. Tapi kadang-kadang posisi kita salah, Frankie. Karena saya mau nanya nih, kamu sendiri, dulu kan waktu kita kecil, semua WC jongkok. Iya. Nah, sekarang WC-nya WC duduk. Nah, sekarang saya mau nanya, kamu sendiri merasa lebih nyaman WC? Kan kalau di supermarket kadang-kadang di mall kadang-kadang ada 2 tuh. Ada WC duduk, WC jongkok, WC duduk. Kamu milihnya yang mana? Di tempat umum? Iya. Tempat umum sebenarnya yang jongkok dok. Kenapa? Kalau yang, mohon maaf nih ya, kalau tempat umum yang jorok dok ya, tempat kita duduknya itu kotor, bekas orang injek-injek. Ya. Nggak bisa lah, saya kadang-kadang ini model saya kan biasanya ada tisu toilet paper, ya kan? Toilet papernya itu saya bentuk dok di sekeliling itu. Jadi kalau saya duduk, pantat saya ada keganjal sama toilet papernya tadi. Sementara kalau di luar negeri itu sudah ada yang bentukan toilet paper tadi, tinggal kita ambil spesial, kita taruh. Gitu. Di Indonesia kan belum umum tuh yang kayak gitu. Kamu beli. Ada yang jual ituan selengkungan gitu. Ada ya? Ada. Oh. Jadi itu tinggal ditaruh gitu, kamu langsung duduk. Itu kewajiban mallnya dong. saya begitu, saya taruh baru saya bisa duduk. Kalau enggak saya akan pilih yang jongkok karena jongkok itu kan bersih. Ya tidak bersinggungan dengan badan kita. Tapi bukan cuma itu masalahnya, Frankie. Posisi kalau kamu BAB yang paling bagus adalah dengkul lebih tinggi dari panggul. Pada saat seperti itu sfinkternya itu kebuka, Frankie, lebih gampang. Sehingga kan, BAB-nya bisa tuntas. Cuman kan kalau kita BAB-nya jongkok, dok, kita pegang handphone begini, dok, susah. Nah kalau BAB jangan pegang handphone kecuali di rumah, Frankie. Saya BAB supaya bisa itu tenang-tenang, lihat handphone, nonton ini dulu, main game dulu, gitu kan. Jangan dibiasakan itu. Biasa aja orang yang ngantri banyak, Frankie. Itu ngantri di WC, apalagi WC perempuan kamu pakai handphone. Aduh, kamu mengajarkan yang tidak. Enggak lah, saya WC laki-laki aja. Enggak, itu jadi nggak boleh tuh, dok ya. Sebenarnya begini, kalau kita duduk, WC duduk nih. Saya ngomong WC duduk dulu, itu kan yang terbanyak kan. WC duduk. Kalau saya sendiri sih pribadi, kalau WC duduk itu pertama itu kan ada tutupannya tuh. Ada ininya kan, yang asli itu ada tutupan kedua, ada tuh dua tutupan kan, satu tutupan penuh, yang satu yang ada listnya. Dicuci dulu, Frankie. Kalau di WC yang umum kadang-kadang kalau ada semprotan, pakai semprotan. Bekas kakinya itu kan
goresan tuh dok. Enggak, kalau ada semprotan Hah? dicuci, tapi dicuci, dilap apa segala macam, habis itu baru kamu kita kasih tisu baru itu gitu loh. Ditanya ada cleaning service baru ya. Loh, Dokter Jaya. kalau ada bekas kaki di situ kamu tempelin pakai tisu juga tetap aja kotor, mendingan disemprot dulu. Enggak kan? Tapi kadang-kadang jadi masalah adalah yang pakai bidet, Hmm. nggak ada semprotan. Hmm. Nah itu yang lebih susah, Frankie. Itu lebih susah bener Iya. daripada itu. Apalagi kalau ke Eropa, BAB di sini, kalau mau nyuci di tempat sebelah, Ah. itu lebih susah lagi. Hmm. Itu kalau yang nggak ngerti itu suka bingung loh, Frankie. Di tempat nyucinya di di tempat Kok nyuci dua dia gitu BAB. ya? Lo tuh gue nyiramnya gimana kata di tempat BAB kagak ada siraman. Terus di sini tempat siraman ya, dia BAB-nya di tempat siraman itu. nggak masuk dok. pernah Nggak, saya tapi ngeliat itu ya. memang harus Nggak, dididik orang. ini pernah kejadian. Dokter tahu Fasilkom zaman dulu kan dok, di UI. Fasilkom di UI di lantai 2-nya tuh toiletnya seperti itu. Oh, itu zaman Kepecah. Belanda tuh. Kepecah antara yang buat itu sama yang buat siram. Kalau kita kencing kan ke tempat buat siram aja nggak masalah kan. Wah, Begitu saya masuk, buset, wah, ada yang BAB di situ. ada pisang goreng di situ, saya keluar lagi. Itulah yang langsung bisa switch Frankie. Jadi mau BAB, jadi mau kentut gitu. Kentut aja. Nah itu jadi saya tuh nggak kebiasaan saya harus ke tempat yang bersih. Jadi kalau tempatnya itu tidak bersih, Nggak jadi. Otomatis switch di sini bekerja nih, Nah. gitu. Jadi nggak akan bisa. Nggak, jadi ini pertama ya, kalau kita yang WC duduk, jadi itu soal ritual membersihkan ya, atau pakai apa. Tapi ya kalau menurut saya mestinya sih dialasin dulu, atau dikasih tisu baru kita BAB. Tapi begini, pada waktu kalau di yang WC yang duduk, badan harus tegak, nggak boleh mundur ke depan. Nggak boleh kayak saya tadi dok, sambil nonton. Nggak boleh, film. pokoknya badan itu jangan begitu. Masih badan tegak, itu posisi yang supaya begitu dia tekan sama gerakan mass movement itu habis semua. Jadi nggak ada sisa. Kalau ada sisa apa dampaknya? Kamu kentut masih bau, karena masih ada tinja di bawah. Prinsipnya di bawah itu kentut tuh bau apa enggak, tuh ada tinja nggak di situ. Oh. Itu satu. Jadi masih tegak. Tapi kalau misalnya kayak di rumah, waktu BAB dengan posisi duduk itu mesti ada alas kakinya dinaikin sehingga dengkul lebih tinggi daripada pinggul. Sekarang Itu dijual posisi paling enak. Dijual di mall-mall tuh buat tatakan kaki. Ya. Tapi kalau di luar kan kagak ada. Tapi kalau kita posisi salah, kita duduk badan membungkuk ya, atau kakinya menggantung, itu biasanya nggak bersih, nggak bersih evakuasinya. Jadi masih ada yang kesisa. Nah, Itu yang sebabnya kadang-kadang kita ngerasa kok masih ada sisa nih ya. ya. Balik lagi, masuk lagi ke WC lagi dok. Nah. Keluarin tadi sisanya. Tapi maksudnya saya gini, orang harus memanfaatkan mass movement itu untuk BAB. Tapi kalau belum terbiasa gimana? Pokoknya habis makan 15 menit, 30 menit langsung ke WC, duduk, mau nggak mau lama-lama dia bisa terbiasa. Nah, kalau bagian rektum yang udah biasa tegang karena ngumpul nih, ketahan terus nih BAB, lama-lama dia bisa balik ke semula lagi kalau kita latih. Jadi cepat dievakuasi, begitu isi dikit evakuasi, lama-lama dia akan kembali ke semula. Nah, kalau anak sering tahan BAB, yang terjadi adalah itu yang sering anak mencet di Celana. dibuang air karena koordinasi ototnya nggak bagus. Jadi kapan orang sembelit, kalau gerakannya lambat di usus besar itu lambat gerakannya, atau di bawah tuh koordinasi otot di bawahnya tuh nggak bagus. Satu dan lain hal. Jadi anak mau BAB jangan dilarang gitu dok ya. Iya, BAB. Bahkan kalau menurut saya mestinya ada setiap kali habis makan ya disuruh nongkrong biar BAB. Jadi dia, sehingga kalau itu dilakukan, itu rektum itu selalu bersih, dan kalau dia kentut pun kentutnya tidak bau. Karena gas kelewat nggak lewat tinja. Kalau gas lewat tinja itu loh yang bikin kentut bau. Nggak mampir tugasnya dok ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya,
apa, pada kondisi apa orang bisa sembelit, Frankie? Apa penyebabnya? Ya tadi dok, makanan. Ya, Kita makan salak nih dok. Salak itu bikin kita susah buang air besar. terutama kalau bijinya dimakan juga. Nah, Apalagi kulitnya. Kulitnya dimakan tambah susah lagi dok. tapi biji salak dimakan, Frankie, jangan salah. Saya doyan biji salak. Iya, pas lebaran. Pas puasa dok. Pakai santan. Oke, salak susah BAB ya. Kedua kayak tadi kondisi. Kondisi kan susah nih dok. Makanan, kondisi WC kita susah. Ya itu psikologis. Nah, psikologis. Ketiga, kurang minum. Ya betul, kurang minum. Karena Tapi kalau betul kita ya. cukup minum, Ah. benar, kalau kita cukup minum, air itu ditarik dari BAB. Kalau kita cukup minum itu dia biar ditarik pun dia masih tetap konsistensinya masih cukup. Padahal dokter mau saya bohongin tuh tadi itu. Ternyata itu jawaban betul dok ya. Betul, memang betul. Tapi yang tadi itu sebenarnya bukan soal itu. Heeh. Soal serat, Frankie. Oh, Orang banyak makan sayur, banyak makan buah itu BAB-nya lebih bagus. Karena itu seratnya tinggi. makan sayur, makan buah. Karena dia membentuk massa. Hmm. Membentuk massa sehingga dia masanya gitu, jadi di itunya di apa, di rektumnya itu secara teratur tuh masanya gede, dia bilang udah saatnya, jadi dia nggak sempat lama-lama di situ. Hmm. Apalagi jadi makan berserat tuh biasanya buah sayur, cukup itu. Kalau nggak kurang itu biasanya BAB-nya lebih keras. Hmm. Tapi kenapa sih buah salak tadi tahu-tahu bikin susah kita? Seratnya ya? banyak sekali. Terlalu banyak seratnya, jadi Nah. bikin susah buang air besar juga. Tapi kalau seratnya yang cukup, misalnya yang paling itu kan orang bilang kalau BAB-nya sembelit ya udah lu makan pepaya gitu. Nah, itu pepaya pepaya bikin kita mencret itu kadang-kadang tuh. terutama kalau kamu bijinya kamu makan, pengen. Hmm. Benar, serius. Makan bijinya tuh mencret kamu. Bijinya itu bisa dipakai buat obat anti cacing lagi. Buat cacing, betul. Dia itu Biji pepaya iya. dikeringin gitu. Nggak, Atau kadang-kadang langsung- dimakan sama buahnya nggak apa-apa. Ada beberapa orang tuh makan biji pepaya, tapi itu memang bisa memabukkan, itu bisa. Hmm. Oh, buat mabok-mabokan bisa. Nggak tahu. Wah, bahaya nih. Enggak, tapi nggak banyak orang yang doyan pepaya, Frankie. Karena pepaya itu buat beberapa orang tuh bau. Tapi buat anak-anak yang dari kecil dikasih pepaya, dia akan doyan terus sampai kapanpun. Ya, saya rasa itu pepaya. Saya setuju pepaya itu buah yang baik dok. Saya sampai umur tertentu, saya masih bisa makan pepaya. Sampai suatu ketika saya berhenti makan pepaya. Yang tadi saya cerita soal dokter Jaya. Pada saat saya mau makan pepaya, di sebelah saya ada anak kecil muntahnya persis seperti pepaya dok. Nggak jadi lagi makan, nggak stop setelah itu. Jadi kebayang makan pepaya itu makan muntah anak Itu itu. sebabnya saya bilang kamu kalau makan tuh jangan pakai mata, Itu tuh, pakai lidah, Frankie. ditutup matanya dok. Dan juga makan itu jangan pakai hidung. Ada orang sebelum makan dicium dulu, itu makan pakai hidung namanya. Jadi terbatas makanannya. Frankie. Oke, terus dok, apalagi dok yang bikin kita sembelit dok setelah makanan, suasana ataupun kondisi. Ketiga, kurang air. Kurang olahraga. Ternyata olahraga itu juga memperlancar gerakan-gerakan usus tadi. Kurang olahraga. Terutama olahraga aerobik. Kalau catur dok, Dan satu lagi stres, Frankie. bridge, Stres. stres bikin orang. Kadang kan ada yang Tunggu, namanya stres bikin orang sembelit atau bikin orang BAB terus? dua-duanya. Stres itu mempengaruhi di kepala, mempengaruhi gerakan usus. Bisa gerakan ususnya bisa jadi lebih banyak, Kenceng, jadi diare, mules. Mm-mm. Tapi bisa juga malah bikin jadi sembelit, Frankie. Nggak jelas dah tuh ya kalau Nggak. stres ya. Nggak jelas. Jadi tapi stres itu bisa. Dan satu lagi hamil, Frankie. Hamil. Kan tadi nih. Kamu tahu ada otot namanya sphincter yang interna itu. Dia tuh melingkar di bawah. Namanya dasar panggul melingkar. Kalau orang hamil kan dia kepala turun ke bawah. Ya. Biar gimana tuh mengganggu sphincter dalam.
si kepala baby itu. Sehingga dia ketahan lebih lama BAB-nya. Ya kalau kayak gitu kan itu pengaruh. Diduga itu juga efek dari hormon mengganggu gerakan. Terus apa lagi, Dok? Tumor. Kalau ada tumor, kanker yang ada di daerah panggul situ, dia otomatis neken situ, ya itu otomatis jadi nggak bisa turun. Ini tumor sama sembelit, telur sama ayam nih, Dok ya? Enggak, soalnya begini. Jadi gini, kalau kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita sembelit nih. Sembelit tapi terus sembelit, makin lama makin sering sembelit. Ditandai dengan apa? Biasanya BAB seperti biasa, tiba-tiba BAB-nya seperti kayak kambing. Itu Peluntung keras lagi. Pelentung. Be careful, jangan-jangan ada sesuatu di bawah. Ke dokter. Peluntung yang keras kan dokter bilang. Iya. Kambing kan kayak biji. Iya. Ya, tapi kitanya bukan lembek seperti tinja. Ya itu harus sesuatu, berarti ada sumbatan di daerah rektum di bagian bawah. Sumbatan itu bisa karena hamil kalau perempuan, tapi kalau pada yang bukan perempuan ya biasanya bisa karena tumor. Makanya sekarang ini pertanyaannya, kalau kita sembelit, apa yang mesti kita lakukan? Nggak usah ke dokter dulu kan, Dok? Enggak dong, jangan ke dokter dulu. Minum itu, Dok, yang obat yang disodomi, pakai alat yang buat sodomi itu. Itu bisa, itu namanya suppositoria. Nah, SUPP, sup. kalau saya nih, Dok ya, kalau rasanya kok keras gitu, Dok ya, kan ada semprotan. Saya semprotin aja ke anus. Nah, itu rangsangan fisik, bisa. Rangsangan fisik bisa seperti itu. Tapi kalau udah keras benar itu kagak bisa, Franky. Yang saya bilang tadi sampai keras, ngaden gitu. Dan orang bisa serangan jantung lu gara-gara ngaden loh. Serangan jantung. Kalau ngaden itu kan energi dipakai ke bawah, darahnya itu ke bawah. Jantung kekurangan darah, bisa serangan jantung. Banyak orang serangan jantung ke BAB. Saya bukan serangan jantung, pingsan, Dok. Tahu-tahu makin lama makin dingin. Soalnya badan salah satu nasihat kalau orang punya sakit jantung koroner adalah BAB harus lancar. Nah, orang itu harus latihan BAB lagi. Habis makan BAB apapun, jadi jangan sampai dia keras. Karena kalau keras dia ngeden, bisa serangan jantung pada waktu BAB, Franky. Dok, tadi yang saya makanya ngomong, dia mesti makan banyak sayur dan segala macam gitu. Dok, itu yang tadi saya ngomong antara BAB sembelit ya sama si tumor itu telur sama ayam nih, Dok ya. Mana duluan nih, Dok? Apakah gara-gara si tumor dulu terbentuk baru Semua bisa bikin sembelit. Apakah gara-gara sembelit juga bisa bikin tumor? Nah, iya. Jadi betul ya, telur ayam ya. Tapi kalau sembelit bikin tumor itu sembelit yang di usus besar. Jadi tumor yang di usus besar. Tumor yang di usus besar. Tapi kalau tumor lain yang ada di panggul itu bisa bikin orang sembelit. Tapi sembelit yang paling banyak adalah sembelit gara-gara kurang makan sayur, kurang makan serat. Yang makanan yang tidak banyak mengandung serat itu ya bisa menyebabkan sembelit sebenarnya. Jadi daging kurang serat, Dok ya. Kalau daging kurang serat. Padahal kalau kita makan daging tuh seratnya banyak. Ya seperti serat itu, tapi serat itu bukan serat. Artinya kalau serat itu tidak diolah, tidak dipakai sama tubuh. Kalau daging isinya protein lemaknya itu diambil semua, habis nggak ada sisa di bawah. Oh gitu. Iya. Jadi artinya materinya itu nggak ada sisa udah ya? Iya. Kalau namanya serat itu memang tidak bisa diserap, karena yang bisa makan serat itu cuma satu, Franky, rayap. Rayap itu makan buku itu bisa itu karena dia punya enzim untuk menghancurkan serat. Kalau kita tidak, jadi kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, serat itu sama sekali dibuang, nggak mau, makanya jadi masanya banyak. Masanya banyak itu membentuk massa sehingga itu. Tadi kamu bilang kamu makan apa? Jadi bagaimana pencegahan ngobatin ya kalau di rumah? Oh, kalau di rumah itu disemprot itu mekanik, apalagi. Terus tadi kan kalau buah saya makan pepaya gitu ya, atau makan buah lain deh. Iya. Terus apalagi ya? Biasanya kacang-kacangan tuh seratnya tinggi. Oh iya. Aneh tuh. Iya. Kadang ya. Kan kemarin kita makan itu bukan kacang beneran ya, Franky, bukan kacang-kacang. Ya, kemarin kita makan itu rujak tuh, Dok. Selalu saya habis makan rujak karena di situ ada kacang dan bumbu pedasnya segala macam. Pasti itu merangsang BAB tuh.
pedes-pedesan nih dok ya. Yang Ya. pedes-pedes tuh merangsang BAB ya. Terus apa lagi ya paling ya? Makan jumlahnya cukup nih dok. Kalau makan jumlahnya nggak cukup, nggak produksi dia. Minum Masuk akal nggak, air. Dok? Ya kan makan saya kan sedikit-sedikit tapi sering. Itu yang menyebabkan saya WAB-nya juga sering jadi. Nah sekarang pertanyaannya begini, gimana kalau orang yang memang nggak suka sayur, nggak suka buah? Kan ada orang yang nggak suka sayur, nggak suka buah. Nggak suka buah sih jarang ya, lebih banyak orang nggak suka sayur. Pakai obat. Ada bahan-bahan tuh yang adalah intisari dari sayur, serat-serat sayur. Jadi ya adalah produk yang isinya campuran dari sekian macam serat gitu, sayur-sayuran itu juga boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak itu dok makan agar-agar. Nah itu agar-agar seratnya tinggi, Ya kan? jadi bikin agar-agar, makan agar-agar itu juga membentuk massa. Tapi makan agar-agar kalau nggak pakai gula nggak enak dok. Kalau nggak manis maksud saya. Kan bisa dikasih stevia, Oh, jadi boleh ya. boleh lah, manis juga sama. Makan agar-agar ditemani cewek yang manis, ya manis lah. Itu minum teh botol. Terus dok, kalau teh itu ada banyak seratnya nggak ya? Serat juga ada. Tapi sekarang gini, sekarang kamu pilih nih buah sama jus. Jus yang mana nih dok? Yang di blender apa pakai jus ekstraktor? Iya. Ya, Karena itu. orang ada persepsi itu jus itu adalah yang di blender. Sementara kalau kita ngomong jus yang benarnya kan adalah hasil jus ekstraktor. Ya. Jadi kalau yang di blender itu cuman di blend, yang tadinya keras jadi hancur. Ya itu. Tapi kalau yang jus ekstraktor dimasukin Yang banyak seratnya yang mana? yang masih di blender doang dok. Nah iya itu namanya blender, bukan jus, Franky. Bukan jus ya? Iya, jadi makanya kalau makan buah ya makan buah yang asli, bukan buah jus. Karena jus itu cuma cairannya doang. Iya. Iya, jadi nggak memperbaiki itu. Terus itu toilet training, Franky. Balik lagi toilet training, kamu harus melatih orang kalau emang dia begitu karena kebiasaannya dia makannya kagak beres, kurang minum, ya perbanyak minum. Katanya makan daging kambing bikin susah BAB dok, panas. Makanya kenakan daging kambing mesti pakai timun, pakai acarnya. Nah itu jadi ya itu biar imbang-imbang begitulah. Jadi artinya balik lagi kalau dia cuma dagingnya doang kan protein tuh ya bikin susah BAB. Tapi kalau kita makan ada acarnya itu buahnya tuh Nah ya. sekarang pertanyaan saya, Sayur. sembelit itu genetik nggak? Genetik dok. Genetik. Kalau betul. bapaknya suka sembelit, anaknya juga ada kemungkinan suka sembelit lagi. Pemikiran saya Dia bukan. mau itunya memang organ dalamnya itu ya karakternya kayak gitu. Misalnya bapaknya suka sembelit karena ususnya malas, ya bisa turun anaknya malas jadi sembelit juga lagi. Tapi itu ada faktor genetiknya. Ada yang ngomong seperti itu. Like father, like son. Jadi si anak tuh nurut apa kelakuan orang tuanya dok. Ya. Terus apa lagi dok? Si sembelit tadi. Sembelit. Ya jadi ya karena sembelit itu kadang-kadang mengikuti itu penyakit-penyakit yang lain juga. Misalnya irritable bowel syndrome (IBS) yang waktu itu kita pernah bahas. Ya, Itu juga bisa bikin sembelit. Terus kalau misalkan kita udah lakukan semua nih dok, masih juga sembelit dok. Ya ke dokter lah. Jadi kalau sembelit lebih dari 3 minggu, 3 minggu, artinya 3 minggu ya sembelit terus Terusan begitu ke dokter. Tapi kalau dia sembelit enggak gitu. Iya, Itu dalam kondisi masih biasa lah ya. Iya, kalau 3 minggu betul-betul itu ke dokter. Kalau sembelit disertai dengan perubahan konsistensi tinja. Ke dokter Jadinya juga. biasa-biasa tiba makin keras itu, atau perubahan warna. Perubahan warna bisa kalau udah merah di sekitar tinjanya ada merah-merah gitu, jangan-jangan udah hemoroid, penyakit lain tambahan. Atau dia hitam, jangan-jangan ada perdarahan di lambung.
Jadi perubahan warna atau perubahan bentuk, BAB sakit, BAB mules, berat badan makin kurus, suka sembelit, diare, itu biasanya kanker, Frankie. Jadi itu adalah something, ada sesuatu yang kamu harus pergi ke dokter. Di dokter nanti akan diperiksa yang lain-lain. Jadi kalau ada penyakit lain ya penyakitnya disembuhkan gitu. Itu bukan sembelit biasa. Kalau sembelit biasa dengan perubahan gaya hidup, makan lebih banyak serat, minum air cukup, olahraga, terus BAB pada waktu dia ada mass movement. Jadi tadi pagi hari selalu nongkrong, suka apa nggak suka mau buang air apa enggak, nongkrong aja, lama-lama dia dibiasa. Setiap habis makan, setengah jam setelah makan maksimal BAB. Karena itu adalah kita memanfaatkan gerakan itu, gerakan setiap kali mass movement ada tinja pasti masuk ke rektum. Ada sesuatu yang bisa didorong keluar gitu loh maksudnya. Jadi ngantri kan dok ya, sini masuk sini, begitu masuk sini, pluk. Nah itu kita manfaatin itu masa itu. Artinya pada saat dia masuk itu kan sebenarnya ada sinyal ke otak. Ada yang masuk nih, buka dong bawah. Yang bawah bilang, bukanya di sini, belum buka celana nih. Ada penghuni baru, penghuni lama keluar gitu ya dok ya. Kan kira-kira gitu dok ya. Ya. Jadi jangan sampai dia numpuk-numpuk di pintu. Kalau pintu, nah itu yang bikin sembelit lama-lama, makin keras. Kadang-kadang dok, yang baru kita makan itu langsung keluar. Nah itu dia yang paling bagus. Itu yang paling bagus kalau 4 kali, 3 kali sehari. Itu yang paling bagus. Makanya ada orang kan, kayak istri saya tuh tipenya kayak gitu. Pagi-pagi BAB, habis makan BAB melulu dia mah. Jadi BAB-nya selalu normal. Istri dokter Jaya kan kurus jadinya ya. Kurus, nggak gede maksudnya. Nggak tekor. Defisit dok. Yang dimakan keluar terus. Tapi ada satu Frankie, itu saya nggak tahu. Tapi kalau istri saya, kalau pagi-pagi itu untuk memperlancar, minum kopi segelas. Jadi bangun pagi minum kopi, langsung. Tapi kalau habis makan itu otomatis. Tapi kalau pagi itu dia mesti didorong, bukan sama minum. Kadang-kadang minum itu merangsang loh. Jadi kalau bangun pagi minum air segelas, BAB itu pasti keluar karena itu rangsangannya. Pagi saya minum air segelas, baru. Cuman ritual saya agak panjang kalau pagi dok. Main sama Miko sama Mola dulu, udah mereka puas kasih makan, baru saya nongkrong. Nah itu salah satu ya, kalau kita melakukan ritual sesuai dengan mass movement tadi, itu yang membuat kita kalau kentut tuh tidak bau, Frankie, karena selalu bersih. Rektum itu selalu bersih, keluar. Jadi nggak, orang dibilang kesehatan kita yang utama adalah kalau kita apa yang mesti dibuang ini. Makanya jangan ditahan, kencing jangan ditahan, BAB jangan ditahan, itu aja kuncinya. Keringat juga nggak bisa. Kalau keringat itu otomatis dok ya, nggak bisa ditahan itu ya? Nggak itu otomatis, saraf otomatik namanya Dan lucu tuh keringat bisa nggak ketahuan keluarnya. Penguapan saya maksud, penguapan uap air di sini nih atau di badan kita nggak selalu harus berbentuk keringat ya. Iya. Langsung nguap gitu aja. Nah dok, kalau sembelit nih dok, sembelit kita makan buah-buahan yang bertolak belakang. Kira-kira apa reaksi badan nih dok? Contoh ya dok. Enggak, dicampur aja, itu sama seperti kamu oplos beras. Beras yang harganya 15.000. Jangan dok, jangan ngomong beras. Enggak, saya ngomong. Takut dok. Yang 15.000 dicampur sama 10.000 ya, berasnya rasanya so-so lah. Itu ya buah juga sama, tergantung. Jadi kalau kita makan dua hal yang bertolak belakang, itu bisa saling mempengaruhi, maksud dokternya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan salak, jangan lupa makan pepaya. Ya, tapi ada satu lagi loh, pisang itu juga agak sulit buang air besar loh lagi. Serius? Agak. Padahal bentuknya empuk ya. Kalau si salak kan udah jelas tuh, keras ya kan. Kalau salak yang empuk malah nggak enak. Terus dok, kalau ini dok, obat-obat pencahar nih dok. Oh iya, pencahar. Itu boleh nggak kita gunain? Boleh dimakan, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari.
Kan gini, ada orang yang abuse, terutama nih orang tua ya, jadi yang sembelit tuh yang paling banyak orang tua dan ibu-ibu. Saya nggak tahu kenapa, karena ibu-ibu nggak tahu kenapa apa alasannya. Kalau dia sembelit, ada orang yang saya kenal ya, dia abuse dengan obat-obatan untuk penjahar. Jadi dia makan obat itu BAB, makan obat itu BAB. Jadi bukan mengubah pola hidupnya, tetapi dia tergantung sama ini. Itu nggak bagus, bukan obat yang memang buat dimakan secara itu, dan tentu termasuk abuse. Kalau obat penjahar bisa nggak sih kita gunakan seolah-olah kita kuras di dok lambu? Enggak, kalau sekali-sekali boleh. Boleh. Mau maksudnya kalau apa zaman dulu tuh dikasih broklak gitu. Tahu. Tapi sekarang ada apa nggak sih? Gitu saya nggak tahu. Saya udah lama nggak ngisengin orang. Nggak, tapi itu hebat ya dibikinnya seperti gitu ya. Dulu beneran saya bawa ke sekolah tuh dok. Bentuknya pun coklat ya. Bentuk coklat, ada Tapi itu efeknya cepat. aluminium foilnya juga kuning dok. Tapi itu efeknya cepat loh. Nggak broklak itu Teman cepat. pada minta, saya kasih. Baik saya mah. Dia itu obat yang merangsang peristaltik, Frankie. Begitu langsung dia mules langsung. Kalau sekarang apa yang populer ya dok ya? Ada lak-lak-laknya di belakangnya. Oh, iya, Lak iya. itu laksatif kan. Laksatif artinya buat Yang pelunak. pakai lak gitu ya. Ya, nah tapi itu di abuse, saya bilang itu nggak boleh. Mestinya itu mau dimakan sekali-sekali boleh, atau dimakan paling maksimal itu 3 hari, jangan lebih Tapi dari itu. bener nih saya mau cari blok lak dah. Ntar kalau ada itu kita tawarin ke orang-orang. Sekarang namanya lain kali, coklat. Nggak bener itu waktu saya SD atau ya SD. Saya bawa broklak karena itu diminum nanti jangan menjelang tidur, harusnya siang setelah menjelang pulang sekolah. Saya keluarin, teman pada minta, saya kasih dok. Hasilnya sama tuh, karena lama temporary udah nggak ke WC, disuruh akhirnya kasih broklak supaya bisa ke WC. Nah itu nggak boleh sering-sering dok ya. Nah, kalau memang sekali-sekali sih memang untuk, karena gini di kedokteran tuh ada juga yang orang yang namanya terapi cuci usus katanya. Dikuras. Ya dikuras. Pakai apa tuh dok? Hah? Pakai kedondong. Enggak, kayak itu jadi kayak begitu, ada yang disemprot dari bawah, disemprot dengan kalau orang yang mau operasi kan iya, ya iya. agak susah, itu kan juga dikasih. Jadi dikasih cairan jenis kayak minyak masuk lewat anus, ke atas, dia keluar lagi. Jadi dia seperti nguras gitu. Ada yang orang terapi kuras usus, katanya kalau ususnya bersih ya usus bersih. Kalau menurut saya mendingan yang alamiah aja, kita makan yang serat-serat aja. Kan Ngapain usus nggak masih- boleh terlalu bersih amat katanya dok ya. Nah, lain. Kalau usus besar itu memang harus bersih, Frankie. Karena itu itu kan ada barang sisa. Oh. Barang sisa yang harus cepat dibuang dong. Dibuang, dievakuasi, itu jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Makanya kan tidak dianjurkan tuh untuk menahan BAB. BAB tuh kadang-kadang nggak bisa ditahan loh. Kalau dia udah numpuk banget di bawah tuh nggak bisa ditahan. BAB yang bagus bentuknya tidak padat, tidak Cair. setengah padat setengah cair. Dan tidak perlu usaha untuk mengeluarkannya. Oh. Tapi kalau yang belum kepikiran udah keluar, nah itu kecepatan yang paling cepat tuh diare namanya. BAB yang bagus warnanya seperti montong atau musangking sih dok? Enggak, kuning aja, asal selama ada kuning nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya BAB warnanya hitam berarti perdarahan, warnanya putih kayak dempul itu berarti sakit Kalau liver. coklat Coklat nggak ada masalah. masih normal, nggak apa-apa. Ya coklatnya coklat apa? Itu karena lebih mudah empedu. dari coklat inilah. Empedu itu keluar, cairan empedu kan menghancurkan lemak. Keluar itulah yang mewarnai tinja sehingga warnanya kuning. Kuning gelap ya. Tapi kuning ya tergantung lah. Kuning, ya pokoknya kuning sama Suka-suka ngandung dia kuning. ya yang keluarin ya. Oke, jadi sekarang BAB, kejelekan BAB dok, efek daripada BAB sembelit tadi dok. Tadi dokter satu udah sebutin bisa terjadi tumor. Ya. Apalagi Tapi dok? kalau yang itu pertama dia apa? Dia bisa hemoroid, wasir. Hemoroid ya. Wasir, bisa visur itu ada retak. Jadi akhirnya Permanen nih. iya retak itu, kita punya anusnya tuh retak, berdarah, lecet. Terus Bisa juga bengkak di sekitar anus karena kita ngeden gitu kan, ketahan gitu. Bisa bengkak di situ. Dan kadang-kadang kalau dia terlalu sering itu bisa prolaps. Prolaps itu artinya
seperti kamu kaos kaki itu tiba-tiba keluar. Jadi usus bagian dalam itu keluar. Seperti kita balik itu. Ambeien begitu sih, bukan sih? Enggak, itu pembuluh darah yang itu keluar. pembuluh Ini darah. ususnya yang Ini keluar. ususnya sampai turun. Turun keluar, pok, jadi soalnya ada bedak keluar. Prolaps, namanya prolaps ani. Anusnya sampai tuh kayak gitu ya? tumpah. Saya nggak tahu, tapi kamu tahu kan namanya timun laut ya, teripang. Nah, tahu. Teripang itu, Haisom. itu kan kalau di laut tuh ya bentuknya lembek-lembek kayak gitu kan. Kalau kita angkat diangkat, kemudian diangkat, dia tuh pasti dia akan Kering. ngamuk. Bukan, dianya ngamuk, Oh. udah muntahin seluruh ususnya, wah, keluar semua. Kok bisa ngamuk ya? Ngamuk dikeluarin ususnya semua. Wah, langsung keluar berantakan gitu, ada gitu. Untung yang saya makan udah mati dok ya. Nggak, saya tahu gitu karena waktu SMA saya disuruh ngumpulin binatang laut pada waktu itu sama guru itu. Loh, kenapa dia muntah begitu? Iya, dia muntah katanya kalau kayak gitu. Jadi seperti kayak kaos kaki dia keluar gitu, buah keluar. Kalau sembelit bisa bikin begitu. Itu kalau yang parah. Itu mesti dimasukin lagi tuh ya. Ya, itu urusan dokter bedah lah. Oh, mesti pakai di bedah tuh. Lah, kalau udah begitu kan itu mesti diituin. Itu kan sesuatu. Jadi nggak bisa kita bantu didorong aja gitu ya. Ya kalau wasir didorong, kalau wasir. Tapi kalau itu sih udah enggak, itu urusan dokter bedah lah. Bedannya bedah digestif tuh dokter Teddy tuh. Oh, dokter Teddy. Jadi itu udah something, jangan sampai begitulah. Itu kan sebenarnya kan ini sesuatu yang sebenarnya nggak mesti terjadi. Ya dong, kalau kita jaga makanannya. Itu kan cuma gaya hidup aja kan terutama yang harus diatur. Oh, berarti gaya hidup juga penting nih dok ya. Terus apa lagi dok pengaruh eksesnya daripada si sembelit tadi itu? Ya kalau orang sembelit ya kagak nyaman lah. Bisa marah-marah terus lagi. Secara emosi bisa sampai kayak gitu ya? Oh iya dong. Tuh itu. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini pengetahuan umum nih. Siapa tokoh yang suka sembelit? Film kartunnya Dokter Jaya, emaknya Shinchan katanya. Emaknya Shinchan, dia sembelit, kalau lagi sembelit tuh suka marah. Dia marah ngomong, kok wow, sampai rambutnya tuh Itu jadi merah bukan, semua. itu bukan pengetahuan umum dok, pengetahuan anak-anak dok. Kalau di Indonesia? Hah? Di Indonesia yang suka sembelit sampai perutnya sampai gendut, Siapa ya? Semar. Oh itu. Dia sembelit. Makanya orang nih kalau ada iblis Ya. yang berubah wujud jadi anaknya, begitu karena dikentutin sama dia langsung balik ke iblis lagi, Pak. Itu di dunia perwayangan dok, bukan di Indonesia. Loh, itu di Indonesia. Kepancing ini. Oke, jadi lumayan ya. Jadi secara fisik maupun secara emosi itu keganggu gara-gara si sembelit tadi ya. Iya, emosi lah. Kan itu perutnya kembung kan, sakit perut melulu. Nggak enak dah rasanya jadi ya. Nah, salah satu juga kan kalau udah sakit perut melulu nih, sembelit sakit perut melulu, mendingan ke dokter, ada something gitu loh. Dan jangan salah-salah pakai obat juga dok ya. Tadi dokter bilang Iya, obat juga bisa bikin loh. Bikin sembelit tuh. Salah satu obatnya kodein dulu, zaman dulu kan udah nggak boleh kan sekarang ya. Kode masih ada kodein atau itu ada beberapa obat kok, papaverin misalnya, obat yang ada beberapa obat tuh yang mengandung opiat tuh. Opiat tuh opium. Itu masih diresepin sama dokter beberapa. Doferi, kodein, obat antidepresan, antihipertensi, ada beberapa obat tuh bikin sembelit juga. Jadi be careful, jangan makan obat sembarangan, itu aja lah. Antidepresan pun bisa begitu ya. Ya, artinya kita nggak boleh salah makan obat lah ya. Jangan ke dokter sendiri ya. Ya, terus kalau jangan ada obat, jangan segala obat dimakan. Cobain dok satu-satu yang enak yang mana gitu kan. Nggak, kadang-kadang kan begitu, kita tuh bisa coba-coba sendiri ya. Walaupun nggak boleh. Ya karena sekarang kan ya, tapi daripada saya anjuran saya dok ya, daripada kita berobat sendiri nih dok ya, ada software online seperti Halodoc gitu kan, mendingan ke situ dok, daripada kita ngobati sendiri. Kan kita bertanya sama diri kita sendiri. Saya bukan dokter, nanyanya sama Google. Tapi sebenarnya sama aja, kamu lihat Halodoc itu memang apapun pertanyaan bisa dijawab sama Halodoc, tetapi masalahnya Kan adalah misalnya dokter. ya Yang dokter, di tapi jurusan. sekarang gini, kamu dapat pertanyaan soal medis, mestinya kamu buka halaman 5.
Yang kamu buka halaman 15 tentang hal lain, kamu pikir itu sama, kan jadinya ngaco juga. Ya. Iya kan? Halodoc itu bermanfaat kalau dokter yang lihat, karena dia tahu ini bener gak informasi yang gue baca itu betul, itu yang gue perlu gitu loh. Iya, jadi memang akurasinya lah dok ya kurang, tapi tiada akar rotan pun boleh. Betul nggak dok? Terbalik. Saya ngetes dong. Tiada rotan akar pun boleh. Oke dok, jadi apa lagi dok masalah si sembelit ini dok? Ya yang paling itulah. kita harus, jadi mesti waspada ya, jangan terlalu anggap sepele orang yang susah buang air besar. Ya. Oke dok, waktunya untuk kita BAB. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!